Pertama-tama, perkenalkan nama saya Isma Kastela dengan NPM 022 724 11038. Baik, langsung saja materi yang akan saya bawa mengenai tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Poin 1 atau pendahuluan. Transformasi peran Bank Indonesia atau BI setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan adalah fokus pada stabilitas moneter atau kebijakan moneter dan makroprudensial dan mengelola sistem pembayaran digital setelah tugas pengawasan bank dialihkan ke OJK. BI ini menjadi fasilitator dan regulator utama untuk sistem pembayaran digital melalui inovasi seperti KRIS dan BI Fast, serta memastikan keamanan transaksi digital sambil tetap menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Masuk pada peran sebelum dan sesudah otomatisasi, terutama setelah OJK terbentuk, dan di mana terdapat menjadi dua bagian, yaitu satu, pengalihan fungsi pengawasan, yaitu tugas pengawasan perbankan dan non-bank dialihkan dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK setelah 31 Desember 2013. 2. Fokus BI, di mana setelah OJK dibentuk, BI berfokus pada tugas utamanya sebagai bank sentral, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah, kebijakan moneter, dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara makroprudensial. Masuk pada transformasi peran di era otomatisasi dan digitalisasi, dan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu satu, fokus pada pembayaran BI, di mana menjadi regulator dan fasilitator utama dalam ekosistem pembayaran digital, mendorong inovasi untuk sistem pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan aman. 2. Inovasi, di mana BI mengembangkan dan mempromosikan inovasi. Ketiga, regulasi dan pengawasan digital. Poin kedua, bicara tentang sejarah Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia dimulai dari pembentukan De Javance Bank atau DZB oleh Belanda pada tahun 1828 sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda. Pasca kemerdekaan, DZB dinasionalisasi dan berganti nama menjadi Bank Indonesia atau BI pada 1 Juli 1953 dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Peran BI sebagai bank sentral yang independen diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang memberikan otonomi penuh dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Baik, masuk pada cikal bakal dan awal pendirian, di mana terbagi atas 4 bagian, yaitu 1. Pada tahun 1828, pemerintah kerajaan Belanda mendirikan De Javance Bank atau DZB sebagai bank sirkulasi yang memiliki hak untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di Hindia Belanda. 2. Pasca kemerdekaan, pada tahun 1945 sampai 1953, setelah proklamasi terjadi didaulisme sirkulasi karena Belanda mendirikan kembali DZB di bawah Nietzsche untuk mengacukan ekonomi Indonesia. Ketiga, pada tahun 1950 melalui konversi Meza Bundar, Indonesia menurut nasionalisasi DZB sebagai syarat pengakuan kedaulatan. 4. Pada tanggal 1 Juli 1953, Bank Indonesia atau BI resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Mewarisi pengalaman dari DZB berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
tahun 1953. Masuk pada transformasi menjadi bank sentral dan independensi, di mana terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Pada tahun 1953 sampai 1968, selama periode awal, BI menjalankan kegiatan komersial dan berfungsi sebagai bank nasional yang mengeluarkan mata uang rupiah. Kedua, pada tahun 1968, Bank Indonesia secara resmi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, memusahkan fungsi komersialnya. Ketiga, pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menjadi tonggak penting dengan memberikan status lembaga negara yang independen kepada BI. Status ini menjamin BI bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain dalam menjalankan tugasnya, menjaga stabilitas nilai rupiah. 4. Pada tahun 2011, fungsi pengawasan perbankan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Kelima, pada tahun 2023, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P23SK memberikan mandat baru bagi BI untuk penguatan sektor keuangan nasional. Masuk pada poin ketiga, bicara tentang kehadiran OJK. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bertujuan untuk mengatur dan mengawasi berjalannya secara teratur, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan dan melindungi kepentingan konsumen. Kehadiran ini juga untuk meningkatkan daya saing ekonomi, menjaga kepentingan nasional dalam sektor keuangan, dan memperkuat literasi serta inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Tujuan utamanya adalah mewujudkan sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk peran tambahan adalah meningkatkan daya saing ekonomi, menjaga kepentingan nasional dalam sektor layanan keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di berbagai daerah, memperkuat perekonomian daerah melalui sinergi antara pemerintah dan industri jasa keuangan, dan dasar hukum adalah otorisasi jasa keuangannya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Masuk pada poin keempat, bicara tentang peran baru Bank Indonesia. Peran baru Bank Indonesia atau BI berfokus pada akselerasi ekonomi digital, penguatan ekonomi syariah, dan mendukung berkelanjutan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui pengembangan kebijakan dan infrastruktur pembiayaan digital seperti KRIS dan BillFreeze, berpendampingan UMKM dan startup digital, pemberdayaan pesantren melalui program Habib, serta mendorong inovasi dalam sistem keuangan syariah untuk menjaga pemain global. Masuk pada akselerasi ekonomi digital, di mana terbagi atas 4 bagian, yaitu 1. Pengembangan sistem pembayaran, di mana mendorong digitalisasi dengan pengembangan kebijakan dan infrastruktur untuk transaksi non-tunai yang lebih efisien, cepat, dan terintegrasi seperti KRIS Indonesia dan BI Fast. Kedua, penguatan infrastruktur, di mana mengembangkan infrastruktur keuangan digital yang lebih canggih, termasuk
interoperabilitas antara perbankan dan finance untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif. 3. Edukasi dan literasi, di mana aktif penyelenggarakan program edukasi dan literasi keuangan digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. 4. Dukungan UMKM dan startup, di mana memberikan pendampingan dan akses layanan keuangan digital untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta startup. Masuk pada penguatan ekonomi syariah, di mana terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Menuju pusat halal dunia, di mana berperan aktif mendorong ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan fokus pada pengembangan produk dan solusi keuangan syariah. 2. Pemberdayaan ekonomi pesantren, di mana mendukung ekosistem bisnis digital pesantren melalui program Habit atau Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan. 3. Meningkatkan ekosistem syariah, di mana mendukung kebijakan pemerintah dalam menjadikan Indonesia pusat halal dunia dengan mengembangkan potensi besar dari ekonomi syariah. Masuk pada dukungan terhadap berkelanjutan ekonomi, di mana terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Pembangunan berkelanjutan, di mana bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengidentifikasi peluang, memitigasi risiko, dan merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kedua, pembangunan berkelanjutan, di mana bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengidentifikasi peluang, memitigasi risiko, dan merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketiga, kewenangan sebagai bank sentral, di mana tetap menjalankan mandat utamanya untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan sistem keuangan dengan otonomi penuh sebagai lembaga negara independen. Poin kelima, bicara tentang koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, di mana mekanisme koordinasi Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dilakukan melalui berbagai forum seperti Forum Koordinasi Makroprudensial Mikroprudensial atau FKMM. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, koordinasi juga ini diwujudkan dalam perjanjian bersama atau keputusan bersama terkait tugas dan wewenang, tukar-menukar informasi, serta pemberian penyediaan likuiditas bank jangka pendek atau PLJP, atau pinjaman likuiditas bank jangka pendek atau PLJPS. Selain itu, koordinasi juga terjadi di level pimpinan dan teknis serta melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK bersama Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dan Lembaga Penjaminan Simpanan. Masuk pada forum koordinasi dan kerjasama, di mana terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Forum koordinasi makroprudensial atau mikroprudensial atau FKMM, di mana forum ini menjadi wadah utama untuk koordinasi antara BI dan OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Kedua, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, di mana BI atau OJK, Kemenkeu, dan LPS bekerja sama dengan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Ketiga, keputusan bersama atau nota kesepahaman, di mana kedua lembaga membuat keputusan bersama untuk mengatur kerjasama dan koordinasi seperti dalam penyaluran PLJP atau PLJPS yang detail diatur dalam perjanjian kerjasama atau PKS. Masuk pada area koordinasi utama, di mana
terbagi atas 5 bagian, yaitu 1. Regulasi perbankan, di mana Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, seperti kewajiban modal minimum, sistem informasi perbankan, dan kebijakan penerimaan dana. 2. Stabilitas sistem keuangan. Kedua lembaga ini bekerja sama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama dalam merespon ketidakpastian global. Ini dilakukan melalui forum-forum koordinasi dan pertukaran informasi. Ketiga, pengawasan siber, di mana Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berkolaborasi dalam mengawasi dan menangani insiden siber di sektor keuangan melalui tim tanggap insiden siber sektor keuangan. 4. Penguatan sinergi, di mana koordinasi ini juga mencangkup penguatan sinergi dalam program-program strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti yang tercantum dalam Asta Cipta Pemerintah. Kelima, pemberian likuiditas, di mana Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dalam penguatan proses pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau PLJP dan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah atau PLJPS kepada perbankan demi kelancaran penyaluran dana. Masuk pada kerangka koordinasi, di mana terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Secara legal, di mana koordinasi antara OJK dan BI diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, terutama dalam pasal 39 yang mewajibkan keduanya untuk berkoordinasi. Kedua, secara fungsional, di mana BI bertanggung jawab pada aspek makroprudensial atau stabilitas sistem moneter. OJK bertanggung jawab pada aspek mikroprudensial atau pengawasan lembaga keuangan, perbankan, dan non-bank. 3. Forum koordinasi. Kedua lembaga ini memiliki forum koordinasi mikroprudensial yang secara berkala diperbaharui untuk memperkuat sinergi. Masuk pada poin ke-6, bicara tentang dampak terhadap sektor perbankan, di mana dampak utama pada sektor perbankan meliputi dampak positif seperti peningkatan stabilitas melalui peningkatan DPK, peningkatan efisiensi dan jangkauan melalui digitalisasi, serta penyaluran kredit yang memicu pertumbuhan ekonomi. Namun, ada juga dampak negatif seperti risiko siber, risiko reputasi, dan ancaman ketidakstabilan pasar keuangan, serta potensi masalah pada perbankan tradisional kala bersaing dengan finansial. Masuk pada poin ke-7, bicara tentang soal yang dihadapi oleh transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Setelah OJK dibentuk, tantangan utama bagi Bank Indonesia adalah berfokus pada kebijakan moneter mikro, di mana BI harus memisahkan fungsinya dari pengawasan mikroprudensial yang dialihkan ke OJK. BI perlu membangun kembali perannya dalam menghadapi tantangan baru di era digital seperti risiko siber dan data, serta mengkoordinasikan dengan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Poin 8, bicara soal inovasi dalam kebijakan. Setelah pembentukan OJK,
Peran Bank Indonesia atau BI bertransformasi dengan fokus utama pada kebijakan moneter atau mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai rupiah. Inovasi kebijakan Bank Indonesia dalam konteks ini mencangkup penguatan kebijakan moneter, pengembangan sistem pembayaran digital, dan berperan open banking untuk mendorong inovasi keuangan, kolaborasi utama bank dan finance, serta inklusi keuangan. Masuk pada inovasi kebijakan Bank Indonesia. Tahap 1, fokus pada kebijakan moneter, di mana dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Menciptakan dan memelihara stabilitas nilai rupiah sebagai tujuan utama. 2. Mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. 3. Menggunakan instrumen seperti operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, dan intervensi mata uang. Tahap 2, pengembangan sistem pembayaran digital, di mana dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Mendorong inovasi dalam pembayaran digital seperti iPayment, iWallet, dan iMoney. 2. Pengembangan kebijakan untuk mendukung ekosistem pembayaran digital yang efisiensi dan aman. Tahap 3, inovasi open banking, di mana dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Mendorong keterbukaan data antara bank dan finance untuk meningkatkan persaingan sehat dan kolaborasi. 2. Bertujuan untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih berpusat pada kebutuhan konsumen. 3. Mengakselerasi perkembangan sistem pembayaran retail dan membuka peluang inklusi ekonomi dan keuangan yang luas. Masuk pada peran Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Tahap 1, Otoritas Jasa Keuangan, di mana dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Berfokus pada pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan atau bank, pasar modal, asuransi, dan lain-lain, dan perlindungan konsumen. 2. Mendorong digitalisasi perbankan melalui cetak biru dan berbagai kebijakan, atau misalnya POJK tentang layanan perbankan digital. 3. Berperan penting dalam menciptakan ekosistem finance yang sehat. Tahap 2, Bank Indonesia, di mana dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Mengalihkan pengawasan perbankan kepada OJK sehingga Bank Indonesia dapat lebih fokus pada tugas-tugas di atas. 2. Menerapkan kerangka bauran kebijakan kelembagaan baru berbasis kinerja 2EG atau efektif, efisien, dan berkata kelola atau governance. 3. Menjadi regulator untuk sistem pembayaran, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan adalah regulator untuk P2P, lending, dan finance lainnya. Masuk pada poin ke-9, bicara tentang peran edukasi dan literasi. Edukasi dan literasi berperan penting dalam membentuk individu yang cerdas dan berdaya saing dengan berbicara, meningkatkan pemahaman, keterampilan berpikir kritis, berkomunikasi, dan empati. Edukasi memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, sedangkan literasi, termasuk literasi digital, memungkinkan individu untuk mengakses pemahaman, mengelola, dan menggunakan informasi secara efektif di berbagai konteks kehidupan, mulai dari akademis hingga sosial.